Terkadang manusia hidup itu harus mempunyai prioritas. Seperti halnya kita mengikhlaskan segala sesuatu yang mencemari kehidupan kita ataupun merusak pikiran kita. Dikotomi kendali. Dengan ada pengkategorian dua hal saja dalam hidup kita, kita harus memprioritaskan mana yang akan membunuh karakter kita, mana yang tidak akan pernah masuk dan merusak pikiran kita. Halo, saya Madam Dewi. Di sini kita akan menyelaraskan segala sesuatu yang membuat kita resah, membuat kita cemas, dan membuat kita gundah dalam satu ruang vibrasi. Dikotomi kendali itu adalah salah satu cabang filsafat, Stoicism, di mana itu mengkategorikan menjadi dua hal saja dalam hidup kita. Dua hal itu menjadi sangat penting. Kenapa? Satu hal saja yang merusak pikiran Anda atau merusak hati, itu tidak usah dipikirin. Kenapa? Dikotomi kendali itu mempunyai ruang kendali di mana itu akan berpengaruh sekali untuk hidup kita. Satu, segala sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Masa depan itu bukan kendali kita. Lepaskan saja. Omongan orang itu bukan kendali kita. Tinggalkan saja. Masa lalu bukan kendali kita. Leave it out. Hilangkan saja. Lalu apa yang menjadi kendali kita? Satu, hal yang akan kita pilih. Prioritas dan hak kita untuk berkreasi. Itulah kendali kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Oke, aku ada sebuah kasus, ada sebuah pertanyaan yang masuk di beranda aku, bahwasanya seperti ini. Apa sih yang bisa dijadikan di bawah kendali kita untuk kita menjadi sepenuhnya merdeka dan dapat diputuskan, katanya. Oke. Jadi segala sesuatu hal yang akan kita putuskan itu adalah pure kendali kita. Hak kita untuk mengendalikan. Apa itu? Oke. Misal, jika Anda gagal dalam ujian atau proyek, yang bisa dikendalikan itu bukan hasilnya, bukan. Jika kita mengalami sebuah kegagalan, bukan hasil yang akan kita perjuangkan. Evaluasilah. Evaluasi apa yang membuat kamu gagal dan jadikan kegagalan itu menjadi amunisimu untuk berpikir yang lebih praktis. Hindari lubang yang sama. Hindari lubang kegagalan yang sama. Itu dikotomi kendali. Oke. Ada lagi. Madam, ada hal yang di luar jangkauan kita. Tetapi kita harus berjuang untuk membuat seseorang itu senang. Kalian jangan terlalu banyak memikirkan kesenangan orang. Asal yang mulia senang, asal bapak senang, asal pimpinan senang. Dikotomi kendali akan memperjuangkan itu menjadi suatu hal yang harus kalian pikirkan. Apa itu? Jangan pikirkan opini orang lain. Itu suatu hal yang salah. Perjuangkan apa yang kamu pilih. Pertanggungjawabkan apa yang kamu pilih. Tidak usah berpikir opini orang lain. Kenapa? Pikiran orang lain, opini orang lain itu akan merusak jiwamu. Menambah kamu cemas. Perjuangkan apa yang bagus untuk diri kita. Perjuangkan yang tepat untuk diri kita sendiri. Jangan pernah memikirkan orang lain. Dikotomi kendali harus seperti itu. Terakhir. Oke, bagaimana kalau kita berlebihan khawatir terhadap penilaian rekan kerja atau atasan? Ini pertanyaan yang relate gak sih? Kita hanya bisa mengontrol kualitas diri kita jika kita yang memperbolehkan diri kita untuk mengontrol itu. Yang mengetahui kualitas diri kita adalah kita sendiri.
Kenapa kita harus mendengarkan orang lain? Ini prinsipnya sama. Ada dua dikotomi atau dua kategori yang harus dipikirkan dan mana yang tidak harus dipikirkan. Dua hal yang berbeda ini harus kalian tahu batasannya. Karena jika salah mendalami dua hal ini, yang ada kalian gila. Kenapa? Kalian akan memfokuskan pikiran dan hati untuk menyenangkan orang lain. Lalu, kapan menyenangkan hati kita? Kapan menyenangkan hati kita? Kapan menyenangkan diri kita? Pernah nggak berpikir? Saat kita tidur, saat kita pulang kerja, saat kita rebahan, apakah pernah kalian mengucapkan terima kasih kepada kaki kita? Saya yakin tidak. Kalian lupa bahwasanya kita berjuang bersama kedua kaki kita untuk melapaki sebuah proses kehidupan. Satu lagi, apakah kalian ingat untuk mengucapkan terima kasih pada tangan kita? Saya yakin tidak. Karena tangan kita inilah kita bisa menciptakan segala sesuatu hal yang memang itu didirect atau disuruh oleh otak kita. Please, tubuh kita aset kita loh. Hati kita juga aset kita. Pentingnya dikotomi kendali untuk memperjuangkan apa yang namanya harga diri kalian. Oke, aku harap dengan vibrasi yang kita sama, vibrasi yang saya pancarkan untuk menyelaraskan perbedaan dimensi pikir menjadi satu getaran yang sama. Salam vibrasi.